mereka juga berpuasa. Di tahun yang lalu, di 2022, saya pernah mengajarkan tentang doa dan puasa, Bapak Ibu. Siapa yang sudah melakukan doa puasa di sini? Yang sudah pernah berdoa puasa? Yang pernah berpuasa? Siapa? Udah? Ada yang pernah berpuasa? Bang Ferry sudah pernah. Pak Nababan? Sudah pernah ya? Pak Sarjito? Sudah, Pak D. Nah, Bapak Ibu, itu sesuatu hal yang penting Bapak Ibu ya. Bukan masalah puasanya ya, bukan masalah puasanya. Tetapi bagaimana hari itu menjadi spesial untuk kita, untuk datang di hadapan Tuhan, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, saya sudah jelaskan itu, apa arti doa dan puasa itu. Maka saya percaya itu kita sudah mengerti hal ini. Nah, ini adalah suatu bentuk ketaatan umat Israel, di mana mereka melakukan ketaatan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yaitu berdoa dan berpuasa. Tetapi di situ dikatakan juga di ayat yang ke-6 di sana adalah kami telah berdosa kepada Tuhan. Saya percaya bahwa jikalau kita ada melakukan pelanggaran, minta ampun sama Tuhan. Saya percaya tadi malam menjadi suatu hal momen yang penting bagi kita, terutama juga mungkin ada orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mungkin kita masih sakit hati kepada mereka. Kita sudah menyelesaikan itu semua. Atau mungkin ada dosa-dosa yang masih belum terselesaikan. Nah, kita memohon ampun kepada Tuhan. Sama seperti umat Israel. Mereka mengatakan di ayat yang ke-6 di sana. Setelah berkumpul di Mizpah, menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu. Dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita berdoa, kita mengaku dosa ya Bapak Ibu. Amin ya. Nah, kita tahu bahwa kita manusia yang penuh keterbatasan, terus lalai. Maka kita terus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita juga boleh diberkati oleh Tuhan. Nah, itu yang kedua dilakukan oleh Israel. Yang ketiga di sana adalah mereka juga meminta kepada Samuel hamba Tuhan. Yaitu di sana dikatakan bahwa lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Bapak Ibu, jangan pandang enteng doa hamba Tuhan, doa orang-orang yang sudah diutus Tuhan, doa-doa yang sudah diurapi oleh Tuhan. Jangan pandang enteng. Ini dikatakan di ayat yang ke-8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Bapak Ibu, kehadiran seorang hamba Tuhan, kehadiran seorang hamba Tuhan yang benar, itu sangat memberikan dampak yang besar bagi umat. Maka jangan disepelekan, jangan dipandang enteng doa-doa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah dipercayakan untuk melayani kita. Nah, Bapak Ibu yang disilahi Tuhan, ini yang menjadi sesuatu hal yang harus kita lakukan untuk memasuki di tahun yang baru ini. Nah, kita melihat bahwa ketika kita sudah melihat ketaatan umat Israel, kita juga melihat apa yang menjadi dampak dari ketaatan umat itu. Nah, kita melihat di sana adalah ada 3 dampak dari ketaatan umat Israel. Yaitu di mana Tuhan melepaskan mereka dari bahaya maut dengan menghajar orang Filistin itu di ayat yang ke-10. Jadi dampak yang pertama dari ketaatan umat Israel itu adalah Tuhan melepaskan mereka dari bahaya maut dengan menghajar orang Filistin. Ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah. Bapak Ibu, orang yang berpihak kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah bukan Allah yang mati, Bapak Ibu. Allah yang kita sembah adalah bukan Allah yang pasif. Allah yang kita sembah bukan Allah yang tidur, Bapak Ibu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang mengetahui bagaimana keadaan umatnya, ketaatan umatnya, keseriusan umatnya.
dan juga bagaimana mereka mendekatkan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka orang-orang yang taat, orang-orang yang mau merendahkan diri dan bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi mereka. Amin ya. Tuhan akan memberikan, melepaskan mereka dari bahaya maut. Di ayat ini dikatakan bahwa umat, tetapi bukan umat Israel yang berperang, tetapi tangan Allah. Allah turun langsung menghajar orang-orang itu. Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Karena mereka berpihak kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita di tempat ini, kita jangan terlalu berharap kepada manusia. Jangan siapapun dia. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Tetapi berharap kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena orang-orang yang kita harapkan itu adalah suatu saat akan mungkin, besar kemungkinan akan memberikan kekecewaan bagi kita. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan terus dengan setia menolong dan juga menjawab pergumulan kita. Nah, itu dia Bapak Ibu yang disulihi Tuhan. Yang pertama, dampak dari ketaatan umat Israel. Nah, yang kedua, Tuhan memberikan kemenangan kepada umat Israel di ayat yang ke-11. Keluarlah orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet. Jadi Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Nah, yang ketiga adalah kita melihat di sini ayat 13 sampai 14, umat Israel tidak diganggu lagi oleh musuhnya mereka. Di ayat 13 sampai 14, demikianlah ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang-orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang-orang Israel dan orang Amori ada damai. Jadi itu sangat luar biasa, ajaib, di mana pekerjaan Tuhan yang begitu hebat itu, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kuasanya, Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Karena apa? Karena mereka merendahkan diri tadi di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah apa tadi yang dilakukan oleh umat Israel? Mereka menjauhkan apa? Berhala. Nah, saya sudah jelaskan tadi apa berhala di zaman sekarang ini. Yang kedua adalah apa? Mereka berpuasa dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan mereka juga memohon dukungan doa dari hamba Tuhan. Sehingga dampaknya adalah Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Tuhan juga memberikan ketenangan bagi mereka. Karena apa? Karena mereka sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan bagi kita di ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menirikannya. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, jikalau kita sudah memasuki di tahun yang baru ini, itu artinya adalah Tuhan telah menolong kita. Jikalau kita sudah memasuki di tahun yang baru ini, itu artinya bahwa Tuhan telah memberkati kita. Tuhan telah melepaskan kita dari segala pergumulan-pergumulan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur lewat firman yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kami mau belajar seperti umat Israel, di mana kami mau harus taat dan juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau kiranya Tuhan menolong memberkati kami, dan kami juga rindu kiranya Tuhan memampukan kami untuk memasuki di tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.